Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Michael siap temani Anda lagi kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 baik melalui frekuensi FM 94,5, 88,2 dan juga 92, ataupun Anda yang mendengarkan kami ya melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar dan pemirsa, kami hadir lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Anda bisa saksikan atau tonton langsung ya untuk Jaksa Menyapa di saat ini melalui kanal YouTube RRI Manado, dan nanti kami juga akan membuka ruang interaktif baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya di 0821 9583 5080. Oke, dan pendengar, untuk saat ini dalam Jaksa Menyapa kami akan membahas bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi. Dan sudah hadir di studio kami dari narasumber-narasumber yang luar biasa ya di pagi jelang siang hari ini. Ini ada Kepala Seksi Intelijen Pak Arthur Piri SHMH. Selamat pagi Pak Arthur. Selamat pagi. Gimana kabar? Puji Tuhan sehat-sehat. Sehat ya. Oke. Baik, kemudian didampingi Kasubsi B pada Seksi Intelijen Pak Brian Saputra Tambuun SH. Pak Brian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sehat? Michael. Selamat. Puji Tuhan, sehat. Sehat ya, oke baik. Kita siap ya untuk menemani pendengar sampai di jam 11 nanti. Kita akan berbicara soal korupsi lagi ini, peran. Nah, saya sempat membaca salah satu artikel ya melalui laman rri.co.id di mana Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan Indonesia harus secepatnya terbebas dari korupsi. Nah, untuk memerangi korupsi, pemerintahan Presiden Prabowo mencantumkannya dalam poin ke-7 dalam Astacita. Oke, baik. Ini kalau berbicara korupsi, mungkin saya ke Pak Arthur dulu ya. Saya panggil Pak Arthur ya, biar lebih akrab. Siap. Oke, baik Pak Arthur. Ini sebenarnya sih apa itu kejaksaan dan korupsi, bagaimana hubungannya itu? Ya, silakan. Terima kasih Bung Michael, ini satu pertanyaan yang sangat bagus, yang sering juga kami di bidang intelijen tentunya di dalam program-program Jaksa Menyapa sering menyampaikan tugas dan fungsi atau kejaksaan Republik Indonesia itu seperti apa. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia ini tentunya satu lembaga yang spesifiknya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang tentunya berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam undang-undang kami, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan, selain penuntutan tadi, melakukan satu tindakan penyidikan terkait perkara tertentu atau perkara khusus. Nah, perkara khusus itu berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, Bung Michael. Jadi kalau kejaksaan ya tentunya mungkin selama ini Bung Michael sudah mendengar terkait dengan
mungkin sekarang salah satu lembaga yang terpercaya di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Bu Iya, Michael, betul. Kejaksaan. Nah, karena Bapak Jaksa Agung sendiri di tingkat Kejaksaan Agung itu memang sangat sekarang ini memang betul-betul melaksanakan satu penindakan yang perkaranya itu bersifat big fish, Bung Michael. Sehingga kami pun juga di daerah Bung Michael sekarang ini pun juga selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung untuk tentunya melakukan penindakan di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, tetapi di luar dari itu Bung Michael, selain penindakan kami pun juga di bidang intelijen tentunya diberikan satu kewenangan berkaitan dengan fungsi pencegahan, Bung Michael. Nah, sehingga fungsi pencegahan ini ya inilah kami diberikan kesempatan, di dalam kesempatan seperti ini kami melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Demikian, Bung Michael. Oke. Ini kalau Pak Brian mungkin ada yang mau ditambahkan? Kurang lebih sebenarnya sudah disampaikan semua sama Pak Kasintel. Oke, baik. Nah, kalau saat ini kita berbicara peran dari kejaksaan itu sendiri dalam pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi, bagaimana, Pak Arthur? Iya. Itu berkaitan dengan pencegahan. Tadi sebagaimana yang disampaikan berkaitan dengan pencegahan ini merupakan salah satu hal yang paling utama sebenarnya. Paling utama kami laksanakan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, Bung Michael. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi kalau memang itu selalu dilakukan penindakan tanpa adanya pencegahan, ya tentunya itu sama saja berjalan di tempat berkaitan dengan apa namanya untuk meminimalisir terkait adanya satu tindakan tindak pidana korupsi, sehingga sangat penting itu dilaksanakan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, Bu Michael. Ya. Nah, untuk pencegahannya itu seperti apa? Nah, apakah termasuk sosialisasi juga atau gimana? Iya, sangat benar, Bung Michael. Nah, kami memang di bidang intelijen ada program berkaitan dengan Jaksa Menyapa yang kami selalu menyampaikan berkaitan dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi. Dan kami pun juga, Bung Michael, di Kejaksaan Negeri Manado dan sama untuk di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, terutama khususnya di Sulawesi Utara, melaksanakan kegiatan selain Jaksa Menyapa ada Jaksa Masuk Sekolah, Bu Michael. Jaksa Masuk Sekolah, sehingga Jaksa Masuk Sekolah ini kami memberikan juga materi-materi yang sedikit banyak berkaitan dengan mengenali para siswa itu berkaitan dengan korupsi itu seperti apa. Nah, dan efeknya seperti apa selain materi-materi yang tentunya berkaitan dengan siswa sendiri, tetapi berkaitan dengan salah satu fungsi pencegahan yang dilaksanakan oleh kami yaitu berkaitan dengan menyampaikan ke siswa-siswa untuk mengenali korupsi itu budaya yang seperti apa dan apa efeknya. Itu yang kami laksanakan, Bu Michael. Ya. Oke. Kalau dari Pak Arthur mungkin Pak Brian, adakah yang ingin ditambahkan lagi? Selain terkait yang fungsi dan pencegahan itu seperti apa? Jadi selain apa yang disampaikan oleh Bapak Kasintel tadi, ada juga kami melakukan sosialisasi terhadap aparatur sipil negara khususnya yang ada di wilayah Kota Manado. Misalnya kita melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi itu terhadap dinas-dinas terkait, ada misalnya dinas pendidikan, dinas PU dan lain sebagainya juga. Dan forum yang hadir itu ya kita menghadirkan orang-orang yang memiliki potensi dan beresiko untuk terjadinya, terjadinya bukan melakukannya, terjadi, seperti itu. Oke. Nah, kalau soal sosialisasi itu sendiri, itu apakah hanya di sekolah-sekolah atau termasuk juga di lingkungan terkecil masyarakat, di RT, RW? Iya, memang kami pun juga sekarang ini memang kami kalau dari kami sendiri terkait dengan program yang sudah diberikan kepada kami berkaitan dengan Jaksa Masuk Sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Bu Michael, kami juga
masuk ke lingkungan-lingkungan tadi yang sudah disampaikan di dinas-dinas. Dan kami pun juga diberikan kesempatan oleh pemerintah Kota Manado juga untuk masuk sampai di pemerintahan paling bawah, termasuk ya di lingkungan kecamatan. Nah itu pun juga selalu karena begini Bu Michael, ketika berbicara tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya tentunya ini kegiatan-kegiatan yang ada ini paling banyak ini di lingkungan yang dilaksanakan di lingkungan-lingkungan. Sehingga kami sendiri kalau di lingkungan ini di Kota Manado kurang lebih hampir 80 cukup banyak lah. Ya, 80-an atau sampai 100-an lingkungan ya. Nah, sehingga tersebar pekerjaan-pekerjaan yang tersebar ini ya kita tentunya kalau dari kami ya karena personil terbatas tentunya tidak bisa melihat yang menjangkau sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan sehingga kami memberikan satu bentuk sosialisasi untuk kira-kira masyarakat bisa berperan untuk menyampaikan ketika ada hal-hal yang mungkin ditemukan. Berarti bukan tidak mungkin ada kolaborasi lain juga dengan pasti, pihak lain ya. Pasti dengan masyarakat salah satu yang menjadi rekan kami untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Bu Michael. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, ya kita masih di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Manado. Kita akan nanti memberikan kesempatan ya untuk Anda, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun melalui line telepon. Tapi kita break dulu sejenak, kita akan kembali untuk Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih di program Jaksa Menyapa kita berbicara ya terkait topik bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi bersama dengan Kejaksaan Negeri Manado ya. Dan di studio kami sekali lagi hadir untuk narasumber siang ini dari Kepala Seksi Intelijen Pak Arthur Piri SHMH, kemudian didampingi Kasubsi B pada Seksi Intelijen Pak Brian Saputra Tambuhun SH. Oke, sebelum kita kasih kesempatan untuk Anda pendengar mungkin di SMS ataupun di WhatsApp dan juga di line telepon. Oke, baik, sudah ada penelpon ini Pak Arthur. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ya. Oke, silakan, selamat siang. Selamat Jaksa Menyapa. pagi. Oh ya, selamat pagi. Oke, Jaksa Menyapa. Pak Jokowi. Dengan Oke. Pak Jokowi itu mohon. Iya, oke. Selamat pagi menjelang siang for jaksa-jaksa yang boleh hadir di RRI di Jaksa Menyapa. Iya. Apa memang ada momen yang kita mau tanya ini soal bagaimana tanggapan Bapak jaksa soal keterlibatan TNI dalam menjaga Kejati dengan apa? Itu kan biar bagaimana itu sampai sekarang masih jadi polemik di masyarakat. Pak Jokowi, Apalagi keterlibatan apa masyarakat tadi Pak? sipil. Soal tuh TNI yang mau jaga tuh kantor-kantor jaksa dengan apa dan itu kan jadi polemik sampai sekarang. Nah, yang kedua, kita lihat memang begini. Kalau kita amati memang juga secara nasional memang kejaksaan yang paling masif mau apa tuh korupsi. Iya. Pelanggaran korupsi kita lihat memang betul tuh dorang apa tuh soal kalta nasional tuh Timah, Pertamina,
taspen. Itu memang betul. Kita akui kinerja kejaksaan sekarang memang hebat dalam pemberantasan korupsi. Bahkan persepsi masyarakat mengalahkan KPK. Karena dia bilang KPK sekarang kayak ompong, melempem. Ya. Itu Pertanyaannya Pak Jokowi. masyarakat, ya. Pertanyaannya. Jadi kita memberi apresiasi untuk aja. kejaksaan dan begitu juga usaha-usaha dari kejaksaan untuk memberikan pencegahan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sekolah-sekolah. Saya kira itu satu hal yang baik karena memang korupsi ini kalau tidak diberantas bisa ambruk tuh negara karena korupsi. Jadi kita apresiasi dan kejaksaan terobosan dan kita berharap ini juga berjalan terus. Jangan tak berhenti. Karena kejaksaan memang kita akui kejaksaan bertantangan ini kalau secara nasional mau menghadapi itu koruptor kelas kakap kalau kita lihat di media dan di apa. Kalau yang orang kebetulan kita rajin mengikuti hal-hal yang begitu. Jadi kita lihat memang sangat mengapresiasi kerja dari kejaksaan. Baik, Pak Jokowi. Baru-baru ada berita, ada sementara penyelidikan di salah satu bank di Sulawesi Utara, Kang. Saya kira itu juga bagus. Supaya orang sebagai masyarakat merasakan DP dampak kalau korupsinya tidak ada, pasti masyarakat makmur. Jadi saya kira cuma itu Michael yang para Pak jaksa-jaksa dari Kejari Manado, Kang. Iya, Kejari Manado. Ya, terima kasih dan kalau boleh tolong jawab akan sampai pertanyaan itu. Makasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi jelang siang. Terima kasih Pak Jokowi alias Pak Hengki dari Tomohon. Mungkin kalau masih ada penelpon berikut kita akan tampung untuk 2 penelpon sebelum kita lanjutkan membahas topik kita di siang hari ini di 0821 9583 5080. Ya, selamat pagi jelang siang. Jaksa menyapa. Selamat pagi. Oke, Cliff, selamat pagi jelang siang. Oh, ini soalnya baru monitor, berarti itu ada ya? Iya. Ya? Oh, baru monitor, Pak Cliff. Baru monitor, jadi pas Pak Joko, Iya. Pak Joko yang Marsto tadi, ternyata dari Kejari so ada kerjasama juga dengan RRI. Oke, Cliff. Begini, apa yang disampaikan oleh Pak Joko yang tadi, hanya menambahkan. Mudah-mudahan ya, ini oknum saja ya. Mudah-mudahan oknum-oknum jaksa tidak ada yang terlibat lagi. Seperti ada gratifikasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada. Karena yang masyarakat butuhkan itu kan peran kejaksaan itu kan ada penuntutan kan, sampai penindakan malah sampai ingkrah. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum yang terlibat karena gratifikasi dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada, kami sebagai masyarakat menuntut harus efek jerahnya lebih. Karena mereka kan penegak hukum kan. Mereka kan contoh, teladan. Tapi kalau ada oknum terlibat, lebih baik bila perlu 5 kali lipat, 10 kali lipat. Terus ada memang aset-asetnya, tapi mungkin perampasan aset mungkin belum disahkan oleh diundangkan. Tapi ini sebagai masyarakat, jangan ada lagi. Kalau ada lagi, efek jerah harus jelas. Dan lebih ditingkatkan, lebih besar lagi begitu. Jangan penegak hukum kok di bawah, ya kan? Jadi mudah-mudahan tidak ada ya di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia tidak ada lagi oknum jasa yang bermain dengan korupsi. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Cliff dari Motoling. Kita tampung 2 dulu ya. Untuk SMS WhatsApp silakan dikirim dari sekarang. Nanti saya akan bacakan sebentar ya untuk pertanyaan Anda. Ya. Kita ke Pak Jokowi dari Tomohon dulu. Ini menarik sekali ini. Ini yang pasti dari Pak Jokowi mewakili warga Tomohon mengharapkan kinerja dari kejaksaan terus berjalan ya. Nah, ini bagaimana dengan tanggapan dari keterlibatan TNI ini yang ditanyakan Pak Hengki tadi Pak Jokowi? Ya, silakan. Terima kasih Bung Michael. Terima kasih Pak Jokowi, alias Pak Hengki, ya, yang telah memberikan apresiasi kepada kejaksaan. Terima kasih Pak. Dan berikutnya menanggapi apa yang ditanyakan di poin pertama berkaitan dengan keterlibatan TNI di dalam khususnya di dalam penjagaan. Ya, itu memang benar ada yang
dasarnya itu memang Pak, ada kami di tahun 2023 itu ada MOU Pak. Oh, kerjasama. Kerjasama antara Panglima Republik Indonesia dengan Bapak Jaksa Panglima Agung. TNI. Ya Pak ya, Panglima TNI. Iya. Panglima TNI Republik Indonesia dengan Bapak Jaksa Agung melaksanakan MOU. Tentunya di dalam MOU itu banyak yang yang dikerjasamakan, termasuk salah satu berkaitan dengan pengamanan. Iya. Jadi ya memang kemarin ada sempat beredar rumor, dan bahkan kami pun juga belum resmi sih, tetapi kami sudah dapat TR-nya dari Panglima TNI terkait dengan penjagaan di dalam Kejaksaan Tinggi, bahkan sampai di Kejaksaan Negeri, menempatkan personil TNI di situ. Nah, tetapi itu memang pelaksanaannya belum dilaksanakan karena itu memang masih baru Pak. Masih baru, mungkin berkaitan dengan teknis. Nah, tetapi apa yang disampaikan itu memang betul. Nah, memang dasar hukumnya berkaitan dengan adanya MOU Pak. Adanya MOU antara Panglima TNI dengan Bapak Jaksa Agung di tahun 2023 yang salah satunya berkaitan dengan melakukan pengamanan di di lingkungan kejaksaan. Ya, betul, tapi Pak. untuk keterlibatan TNI sendiri, apakah memang sebelum terlibatnya TNI memang kurang masih kurangkah pengamanannya, atau sehingga harus dilibatkan TNI? Ya, jadi Bung Hengki, Bung Michael begini, terkait dengan kami di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahkan sekarang ini sudah di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami ada salah satu asisten yang baru, asisten pidana militer namanya, Aspidmil. Iya, Aspidmil. Aspidmil itu berkaitan dengan perkara-perkara koneksitas antara sipil dan TNI. Disitulah peran dari Bapak Aspidmil sendiri. Nah, Aspidmil ini memang Jampitmil di tingkat Kejaksaan Agung itu diisi oleh tentara TNI aktif, ya. TNI aktif, bahkan sampai di Kejaksaan Tinggi pun juga seperti itu, dengan pangkat kolonel kalau tidak salah di tingkat di tingkat Kejaksaan Tinggi Aspidmil, Bapak Aspidmil ya. Nah, sehingga kalau berbicara TNI ya memang ya seperti itu Pak. Kami memang ada bukan terkait salah satunya memang di dalam MOU itu, selain ada pertukaran informasi, pertukaran informasi, salah satunya pun juga berkaitan dengan pengamanan gitu Pak. Oke. Baik. Nah, kalau dari Cliff Motoling tadi ini bagaimana ini terkait dengan oknum yang terlibat, mungkin dari Pak Brian, ya. Oke. Sebelum saya menjawab, saya mohon izin Pak sedikit menambahkan terkait dengan adanya penempatan TNI, pasukan TNI di dalam lingkungan kejaksaan. Ini sebenarnya lebih ke mendukung tugas pokok dan fungsi daripada kejaksaan dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan. Nah, kita juga kan dalam MOU itu sebenarnya ada semacam timbal balik ketika Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan pengamanan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia. Di sisi lain kita juga memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia dalam hal untuk melaksanakan pendampingan hukum. Di kita itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Kita juga bisa memberikan bantuan hukum terhadap TNI dalam hal misalnya mengajukan gugatan, ataupun ketika mereka ada gugatan kita bisa diberikan kuasa untuk bersidang. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk Pak Cliff, di sini kami ketika ada misalnya ada informasi-informasi di luar sana adanya keterlibatan oknum-oknum dari kejaksaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, kami di kejaksaan sendiri ada bidang pengawasan juga. Jadi setiap pelaksanaan tugas tanggung jawab kita itu diawasi juga, diawasi oleh atasan langsung kita, diawasi oleh kepala seksi, kepala kejaksaan negeri, kemudian
diawasi juga oleh bidang pengawasan apabila adanya indikasi dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum kejaksaan. Nah, tentunya dari kami tentu sangat mengapresiasi dari Pak Cliff sudah mengingatkan kembali kepada kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami setiap harinya. Oke, baik. Baik, jadi seperti itu ya untuk Bung Cliff yang ada di Motoling dan juga Pak Jokowi di Tomon. Kita kembali lagi ke topik kita ini, peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pencegahan korupsi. Mungkin Pak Arthur masih ada lagi yang ingin disampaikan, ditambahkan mungkin terkait roadmap kah atau apa? Ya. Silakan. Terima kasih Bung Michael. Ya, jadi tadi selain tadi apa yang disampaikan di pembuka awal itu merupakan salah satu asta cita Program dari asta cita, Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden kita yang tentunya terurai sangat jelas di dalam poin ke-7. Nah, ada juga berkaitan dengan roadmap. Tentunya roadmap Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2025 sampai dengan 2029 yang berfokus pada misi pencegahan. Pada misi pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selain dari itu juga untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang Kejaksaan RI yang mengedepankan supremasi, berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia tentunya. Sehingga semuanya itu dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kejaksaan sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan lagi ya. Kalau tadi ada sesi line telepon, kita ke pertanyaan sesi WhatsApp dulu atau SMS ini. Dari Ren, izin Pak, bagaimana tindak lanjut keberadaan barang bukti korupsi baik berupa uang tunai atau barang mewah yang disita oleh Kejaksaan dalam satu kasus? Terima kasih Pak Jaksa dan host. Ya, mungkin bisa kami langsung jawab ya. Pak. Jadi terkait pertanyaan dari Pak Ren ini, ada misalnya berupa uang tunai ataupun barang mewah yang disita oleh Kejaksaan. Nah, kita melakukan penyitaan itu di tahap penyidikan. Kalau ada kita melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya itu berupa tindak pidana korupsi. Nah, tentu barang yang kita sita itu pasti memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ketika kita sita, tentu misalnya barang itu ternyata diketahui dalam perkembangan penyidikan merupakan hasil daripada kejahatan. Misalnya uang itu dia simpan. Kalau Pak Ren mengikuti kasusnya Zarof Richard misalnya, Zarof itu ada ditemukan uang yang cukup banyak di rumahnya. Nah, tentu itu yang akan kita sita. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini mau dikemanakan sih? Nah, kalau kita terbukti melakukan tindak pidana, tentu kita akan merampasnya. Kalau itu merupakan hasil daripada tindak pidana korupsi, menuntut untuk dirampas untuk negara. Tentu uang itu selama sebelum memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sifatnya inkrah, kita akan titipkan dalam rekening titipan kami dan itu disimpan di bank juga. Jadi kita tidak akan menitip barang sitaan misalnya berupa uang atau barang mewah itu di kantor kita, kecuali mungkin kalau ada mobil. Nah, sekarang ini misalnya ada mobil-mobil mewah, kita menitipnya di Rukbasan. Nah, sekarang ini kalau Rukbasan sudah dalam pengelolaan daripada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau yang sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kalau tidak salah. Nah, sekarang ini sudah beralih di kita. Jadi barang itu kita simpan. Nanti ketika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan perintah daripada putusan itu misalnya untuk melelang dan hasil lelang itu dirampas untuk negara, uang semuanya itu kita akan setorkan ke negara juga. Jadi masuk ke PNBP Pak ya? PNBP. Iya, nah seperti itu. Jadi saya mengerti mungkin ada yang belum paham atau ada kekhawatiran di masyarakat, sebenarnya barang-barang bukti ini mau dikemanakan sih? Nah, itu yang memang sering dipertanyakan. Terus kita tidak akan mengapa-apakan barang itu. Itu nanti
kita akan menyita dan menuntut untuk dirampas untuk negara. Hasil rampasan itu kita akan setor ke kas negara tentunya. Kalau dalam bentuk barang, mobil misalnya, Ya, itu tadi yang sudah untuk apa? yang sudah saya sampaikan, apabila memang dia terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, kita akan menuntutnya untuk dirampas untuk negara. Nah, teknisnya itu kita akan appraisal, kemudian nilai barang, dan kemudian kita lelang. Hasil lelang ini kan berupa uang. Nah, uangnya itu kemudian kita setorkan ke kas negara. Jadi uang ataupun barang mewah dan dilelang itu semua akan disetor ke kas negara, nggak akan kemana-mana barang itu. Tentunya. Baik, ya, semoga bisa dipahami ya tadi siapa tadi yang bertanya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikut lagi dari Omi Kul. Selamat pagi Bung Mike, selamat pagi Narsum. Sekarang kan lagi marak dengan aksi premanisme. Nah, apakah koruptor bisa dikategorikan premanisme? Mengingat ini masalah doi. Ini juga sudah dibahas tadi pagi nih sebenarnya. Ya, gimana? Oke, Bung Michael, saya langsung menjawab. Nah, memang frase kata premanisme ini kan meluas, Pak. Iya, betul. Kalau mungkin apa yang dimaksud premanisme dalam arti jabatan, dalam arti dia seorang pejabat, ya mungkin bisa itu dikategorikan sebagai koruptor. Kan? Iya. Tetapi ketika premanisme yang mungkin di dalam pemikiran misalnya yang dimaksud oleh Omi, dari Omi ini mungkin yang sering dilihat di jalan, kan? Nah, itu kategorinya premanisme yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP pun juga ada pasal-pasal yang berkaitan dengan premanisme gitu, Pak. Jadi ya kalau dikategorikan, apakah dikategorikan sebagai koruptor, ya tentu kita lihat kalau dia seorang pejabat ya tentunya bisa dikatakan sebagai seorang koruptor. Gitu, Baik. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini, ya mungkin kita break lagi sejenak ya, kita akan kembali untuk Anda masih di Jaksa Menyapa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir ya dalam program Jaksa Menyapa ya, masih dengan narasumber yang sama dari Kejaksaan Negeri Manado. Oke, saya ke Pak Arthur lagi nih. Ya, selain topik kita peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pencegahan penanganan tindak pidana korupsi.
Nah, ini kalau dari Kejaksaan sendiri ini seperti apa komitmen dalam hal penanganan tindak pidana korupsi ini, Pak Arthur mungkin bisa dijawab, silakan. Terima kasih Bung Michael. Ya. Terkait dengan komitmen Kejaksaan, tentunya di dalam penanganan tindak pidana korupsi ataupun juga pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan pasti sekarang ini ada kurang lebih ada tiga yang menjadi fokus atau komitmen berkaitan dengan tindak pidana, yaitu pertama berkaitan dengan pemulihan keuangan negara. Nah, tentunya seperti apa itu pemulihan keuangan negara? Pemulihan keuangan negara itu tadi yang sempat ditanyakan berkaitan dengan penyitaan nih. Yang sudah uang-uang tindak pidana hasil barang bukti untuk apa? Betul, gitu. Okay. Betul. Karena mungkin selama ini mindset tindak pidana korupsi ini hanya berorientasi kepada hukuman, dalam arti ya kalau sudah dipenjara dihukum sekian tahun sudah. Nah, padahal efek yang lebih dari itu yaitu bagaimana cara apa yang sudah dikorupsikan itu harus diambil kembali untuk negara. Itu berkaitan dengan pemulihan keuangan negara. Yang kedua berkaitan dengan tentunya kami di daerah selalu bersinergi dengan lembaga berkolaborasi untuk mengatasi yang namanya tindak pidana korupsi itu sendiri, Bung. Nah, yang ketiga dan tentunya ini yang selalu menjadi landasan, yaitu menegakkan supremasi hukum tentunya. Ini untuk berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, Bung Michael. Oke, baik. Nah, ini kalau soal strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi, kalau dari Kejaksaan Negeri Manado bagaimana, Pak Arthur? Strateginya tentunya selain penindakan, tentunya berkaitan dengan pencegahan, Bung Michael. Ini yang paling penting. Tidak mungkin kami melakukan satu tindakan, penindakan terus tanpa adanya pencegahan. Karena memang kalau dilihat dari ada survei yang selama ini dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri bukan berkaitan dengan penindakan, tetapi harus dilalui dengan pencegahan. Iya. Oke, baik. Kalau Pak Brian ada yang mau ditambahkan terkait dengan strategi, sudah dijawab? Sudah. Oke, baik. Berarti sekarang kita ke bagaimana mekanisme dalam hal pencegahan penanganan korupsi itu sendiri. Berkaitan dengan mekanisme tentunya dilakukan melalui pengawasan dan monitoring terhadap program-program pemerintah. Ya, tentunya selama ini kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi, apalagi yang di daerah ya Pak ya, itu selalu paling banyak itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Oh ya, betul. Hampir 70% lah, 70-80% itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan tindak pidana barang dan jasa, sehingga pengawasan kami yang tentunya berkaitan dengan program-program ini supaya jangan nanti program-program ini dijadikan satu keuntungan, keuntungan untuk orang tersebut karena mendapatkan satu pekerjaan atau mendapatkan satu jabatan itu melakukan satu perbuatan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, kemudian kita ke pertanyaan lagi ya. Kalau masih ada di line telepon nanti kita kasih kesempatan sesi terakhir ya. Sekali lagi di line telepon di 082195835080. Kita ke WhatsApp dulu, ini dari Eskel Medehit. Ya, selamat pagi Pak Jaksa. Mau tanya terkait bensin botol yang semakin marak karena membeli bensin subsidi pemerintah harus terjual dengan harga naik. Kenapa tidak diproses korupsi? Iya, jadi begini, kita harus duduk masalahnya, kita harus pahami dulu seperti apa. Misalnya saya ada usaha depot bensin misalnya kan, pergi ke SPBU, tapi sebelumnya saya sudah permak ini dulu, tangki sepeda motor ataupun tangki mobil, mobil truk, mobil apalah itu dia, dan kemudian mengisi BBM. Nah, setelah itu bensin yang saya isi itu saya jual lagi dengan harga di atas. Nah, duduknya diecer ya. Masalahnya ini ada tidak izin daripada orang-orang yang menjual bensin eceran itu? Saya bisa pastikan tidak ada. Nah, kalau dia tidak ada izin, ini bukan soal korupsinya,
tetapi soal tindak pidana yang menjual BBM subsidi, misalnya Pertalite, tindak pidana penjual BBM subsidi tanpa adanya izin. Itu ada diatur di dalam undang-undang tentang minyak dan gas bumi. Tahun berapa itu saya juga sudah lupa. Nanti Pak Eskel atau Ibu Eskel bisa cari di Google itu dia. Itu bukan terkait dengan tindak pidana korupsi. Kalau contoh kasus yang Pak Eskel atau Ibu Meskel contohkan, tanyakan kepada kami. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan korupsi. Apalagi ini penekanan ini karena membeli bensin subsidi pemerintah. Sudah subsidi pula, kemudian dijual lagi ke masyarakat. Nah, tidak ada izin juga. Jelas itu tindak pidana. Nah, kalau begitu untuk penjual-penjual bensin eceran ini kan berarti sudah melanggar ya? Iya. Melakukan pelanggaran. Apakah dari kejaksaan? Nah, kemudian saya tekankan di sini, kalau terkait masalah itu yang menjadi kewenangan itu bukan kami. Oh ya. Iya, karena ini masih ada keterkaitan dengan tindak pidana umum lainnya, tindak pidana tertentu lah, seperti itu. Oke, baik seperti itu ya buat Eskel Medehit ya. Kita ke pertanyaan lagi, kalau masih ada sekali lagi di line telepon 0821 9583 5080. Kita ke WhatsApp lagi. Selamat pagi Pak Jaksa dan host. Saya Nasril di Kombo. Saya tertarik mendengar tadi tentang jaksa masuk sekolah, sosialisasi pencegahan korupsi sejak usia sekolah. Apakah jadwal jaksa masuk sekolah ditentukan oleh kejaksaan atau kami pihak sekolah bisa bermohon ke kejaksaan untuk datang ke sekolah kami? Oh, ini kayaknya pingin didatangi, dikunjungi. Oke, silakan Pak Arthur. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Nasril nih kan di Kombos. Memang kami di dalam program kami Jaksa Masuk Sekolah itu, Bung Michael, ini memang sangat terbatas dengan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya juga. Sehingga kami kalau tidak salah tahun ini ada 6 kali ya. Kami usahakan 6 kali kegiatan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Itu memang per berapa lama itu selama satu tahun satu tahun Pak, 6 kali kegiatannya. Memang kami sangat terbatas untuk itu, tetapi kami usahakan kalau memang ada Nasril ini meminta untuk kami bermohon untuk di kejaksaan, tetapi ya wilayahnya wilayah hukum Manado ya, entah dia SMP atau SMA, ya silakan saja untuk bermohon untuk menyurat ke kantor. Nanti kami akan menindaklanjuti. Tetapi ya memang ada jadwal-jadwal karena SMP aja kalau tidak salah di Sulawesi Utara, di Manado ini ada 18 Pak. 18 SMP, belum SMA itu kurang lebih hampir. Yang sudah masuk program ya? Tidak, yang ada. Sehingga di dalam satu tahun itu 6 kali program itu ya dengan jumlah sekolah 18 ya tentunya kami tidak bisa mengcover semuanya untuk melaksanakan program itu. Tetapi tidak apa-apa. Ketika ada ingin kami masuk ya tentunya silakan saja untuk menyurat, untuk bermohon kepada kami, dan pasti akan kami pelajari dan akan tindak lanjut tentunya terkait dengan kegiatan JMS. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang ingin mendapatkan program Jaksa Masuk Sekolah mungkin bisa langsung mengajukan permohonan ya? Bisa. Datang langsung ke kantor ya? Bisa. Oke. Baik, sekali lagi kalau masih ada pertanyaan baik melalui line telepon, di SMS ataupun WhatsApp ya, kami masih kasih kesempatan untuk sesi terakhir ini ya. Baik, Pak Arthur dan Pak Brian ya, karena kita sudah di sesi terakhir ini, bagaimana dengan hambatan atau upaya-upaya dalam pencegahan penanganan korupsi? Pasti yang namanya tantangan itu pasti ada ya. Gimana Pak Brian, silakan. Iya, jadi Pak Arthur, iya Pak Brian. Oh iya, mohon izin Bapak. Kalau untuk hambatan, tentu dalam setiap penegakan hukum kita mau dari instansi manapun, dari kejaksaan, KPK, mungkin dari kepolisian, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, itu personil pertama. Personil itu kita sangat sementara misalnya antara laporan pengaduan
cukup banyak, tetapi personil sedikit. Oh. Yang satu masih sementara penyelidikan, kemudian yang satu penyidikan, sudah masuk juga yang lain. Oh iya, satu belum habis sudah masuk lagi. Iya. Sementara kita juga satu sisi ada menangani perkara-perkara tindak pidana umum, misalnya ada pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi kadang kita perangkap, kita sudah bagi jadwal tersebut, mana yang bisa kita kerjakan untuk melanjutkan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi, mana juga kita sudah menjadwalkan untuk perkara-perkara tindak pidana umum lainnya. Atau mungkin ada juga semacam ancaman, tapi ya itu sudah biasa lah, sudah biasa kami, ibarat sudah jadi makanan sehari-hari lah. Misalnya ada SMS ataupun WhatsApp chat, ataupun ada surat-surat kaleng, sudah biasa lah. Bahkan kita juga kadang kadang ya dalam tanda kutip diberitakan ataupun dengan hal-hal yang tidak. Kalau Pak Nazriel mengikuti perkembangan penanganan perkara timah, penanganan perkara Big Fish lah, itu kita ada melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka khususnya untuk senior-senior yang di Kejaksaan Agung terkait dengan perintangan penyidikan. Nah, itu kan kemarin yang menjadi perdebatan. Ini kok program jurnalistik tetapi dijadikan tersangka. Nah, itu kan jadi kekhawatiran juga dari teman-teman jurnalis itu kan. Teman-teman yang punya podcast. Tetapi dalam perkembangannya ternyata yang ditemukan fakta di lapangan itu bukan sama sekali program jurnalistik. Dan memang orang-orang yang menerima uang, yang memberitakan berita-berita kurang baik terhadap kejaksaan itu juga menerima uang-uang dari pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan RI. Nah, kurang lebih seperti itulah tantangan ataupun hambatan-hambatan yang kita alami. Oke. Kalau Pak Arthur, tadi sebenarnya sudah cukup cukup jelas tadi apa yang disampaikan ya. Namanya di dalam penanganan perkara pasti ada hambatan, apalagi ini perkara tindak pidana korupsi yang terlibat pasti orang-orang yang mempunyai kewenangan. Udah mempunyai sisi material sehingga memang sangat kompleks, Pak. Tetapi ya memang salah satu pun juga yang menjadi kami di dalam pelaksanaan ya memang kalau dari segi memang kami ada biaya, Pak, biaya anggaran berkaitan dengan penyelesaian satu perkara. Nah, ini yang memang menjadi skala prioritas. Tidak mungkin kami melaksanakan satu kegiatan tanpa adanya anggaran yang mendukung, Pak. Ini kan menjadi satu problematik juga. Tetapi ya memang hal-hal tersebut kami di daerah sebenarnya tidak ada masalah ketika memang kami kekurangan ya tinggal kami ajukan aja ke Satker yang lebih tinggi gitu. Bahkan sampai di tingkat tingkat Kejaksaan Agung. Memang di dalam penanganan perkara, Pak, itu misalnya kami harus memeriksa ahlinya berada di luar kota, Pak. Ya, memeriksanya misalnya ahlinya berada di Jakarta. Kami melakukan satu penyitaan misalnya asetnya itu tersebar di Indonesia. Nah, tentunya kami operasional untuk kami melaksanakan tentunya kami harus didukung oleh anggaran juga, Pak, di situ. Tetapi ya memang bukan salah satu alasan untuk kami melaksanakan ya tentu pimpinan kami apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung ya tentunya sangat mensupport kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami terkait dengan itu, Pak. Mungkin begitu, Bung Michael. Iya. Nah, ini saya tertarik tadi Pak Brian mengatakan dengan ancaman ya kepada bapak-bapak jaksa saat melakukan penanganan terhadap kasus. Itu bagaimana mengatasinya? Mungkin ancaman bukan hanya kepada misalnya Pak Brian atau Pak Arthur. Bagaimana ketika mereka mengancam keluarga atau apa? Nah, bagaimana itu? Kasihan kan? Iya, namanya kami ketika melaksanakan surat perintah pimpinan kami apapun menjadi resiko ya itu memang ada semacam pengawalan atau gimana? Perlindungan begitu untuk ya memang di dalam keluarga. undang-undang kejaksaan tentunya itu hal tersebut itu diatur apabila itu diperlukan. Tetapi ya dari pengalaman saya sendiri pun juga kalau berbicara pengalaman saya pun juga mengalami sendiri sempat diancam ketika pernah ya? Pernah. Ketika melaksanakan satu eksekusi
dieksekusi mau ya itulah, tetapi ya sudahlah, selama kita menganggap itu bukan satu potensi yang sebenarnya belum perlu kami minta pengamanan secara khusus, ya tentunya akan kami laksanakan. Tetapi ya ketika itu potensi itu sudah nyata dan sudah jelas, ya tentunya kamu melihat dari berita-berita kemarin ya yang di pimpinan kami di Kejaksaan Agung sana, ya tentunya itu ada hal-hal perlakuan khusus. Tetapi secara undang-undang jaksa pun juga sudah diberikan kewenangan untuk negara hadir di dalam pengamanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Mungkin begitu, Bung Michael. Oke, baik. Kalau Pak Brian mau tambah lagi? Sudah. Sudah. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin yang paling terakhir ini ya, dari saya sendiri. Ini sebenarnya kan yang namanya korupsi kan sudah terjadi sejak dulu ya. Ini sampai sekarang kok sepertinya nggak pernah hilang. Apakah mungkin proses hukumnya kurang memberikan efek jerah atau masih ringan atau bagaimana ini sebenarnya sampai korupsi itu terus terjadi? Oke, dari saya dulu ya, Bung Michael ya. Ya memang kalau berbicara silsilah atau undang-undang ini, undang-undang tindak pidana korupsi dari zaman Indonesia merdeka itu dari tahun 46 kalau tidak salah itu ada undang-undang tindak pidana korupsi itu sudah ada, Pak. Nah, sampai dengan perubahan terakhir di 31 tahun 99 ini pun juga undang-undang selalu diperbaharui. Bahkan bahkan di zaman tahun 2000-an dibentuk satu komisi pemberantasan komisi pemberantasan korupsi untuk menangani perkara korupsi. Ya memang, tetapi di dalam penyelesaian penanganan perkara ya tentunya bukan budaya, tidak, sebenarnya ini bukan satu budaya, tetapi ini hal-hal yang memang betul-betul harus selalu disampaikan. Nah begitu, itu pun juga yang menjadi salah satu program kami masuk ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan itu gitu. Apalagi ya kalau dulu mungkin tidak seperti sekarang ya, ketika ada satu penanganan perkara korupsi itu tidak viral gitu. Betul. Zaman sekarang Pak, begitu di satu kejaksaan, misalnya di Kejaksaan Negeri kami melakukan satu penindakan sudah pasti viral kemana-mana. Sehingga ya itu mungkin itu menjadi satu harapan Pak, sehingga kedepannya satu penanganan perkara tindak pidana korupsi itu tidak terjadi lagi Pak. Ya tentunya perlu bantuan pun juga dengan rekan-rekan media untuk selalu menyampaikan ketika ada satu proses-proses pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oke. Baik, rupanya waktu kita sangat cepat sekali berlalu ya untuk berbicara soal korupsi. Memang waktu agak kurang mungkin ya. Oke. Tapi ya apa boleh dikata, kami harus mengakhiri untuk program Jaksa Menyapa di siang hari ini. Terima kasih yang sudah bersama kami dari Kejaksaan Negeri Manado. Ada Pak Arthur Piri SH.MH selaku Kepala Seksi Intelijen. Kemudian ada Pak Brian Saputra Tambuon SH, Kasubsi B pada Seksi Intelijen. Kita sudah membahas ya sekilas soal bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi. Terima kasih untuk hadirannya Pak Pak Arthur dan Pak Brian. Mungkin sebagai closing statement dah. Iya. Silakan masing-masing 1 menit. Terima kasih Bung Michael. Mohon kerjasama kepada seluruh pemirsa untuk berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, karena kami aparat penegak hukum tidak mungkin bekerja tanpa ada bantuan atau informasi dari seluruh pendengar Pro 1 RRI ini. Mungkin itu sedikit closing statement kami. Ya. Baik, kalau dari Pak Brian. Iya, tentu dalam penanganan tindak pidana korupsi ada begitu banyak tantangan, hambatan, dan kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Manado ini, dalam kami melakukan tugas pokok dan fungsi kami ketika melakukan penyidikan, penuntutan, hingga dengan eksekusi. Mungkin itu dari kami. Mohon dukungan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Arthur dan Pak Brian ya untuk waktunya bersama RRI di hari ini. Dan usai sudah untuk program Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Anda bisa ikuti ya program yang sama di jam dan waktu yang sama di kesempatan yang akan datang. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.